Oke. Eh, Oke. Ini Word saya terlihat ya? Terlihat, Bu. Nah, kita coba ya mengerjakan soal yang pertama. Oke. Nah, ini ada beberapa pernyataan ya. Ini ada beberapa pernyataan, teman-teman. Di sini kita bukan, pertanyaannya bukan disuruh kita untuk menjawab benar atau salah, tapi di sini periksalah kebenaran begitu ya. Nah, di sini katanya periksalah kebenaran, artinya di sini kita harus memeriksa kebenaran antara poin pernyataan poin A sampai poin B. Nah, kita coba masuk yang ke poin A gitu ya. Poin A ini banyaknya, kurang K ya, banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam segala arah. Ini garis-garis gaya magnet, kok magnet sih? Gaya-gaya, garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam segala arah suatu permukaan tertentu disebut fluks listrik. Nah, ini menurut kalian benar atau salah? Jadi banyaknya, menurut si pernyataan poin A, flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam segala arah suatu permukaan tertentu. Benar atau salah pernyataan ini? Halo, benar atau salah pernyataan ini? Benar, Bu. Oke, ada yang jawab benar. Yang benar silahkan angkat tangan. Direview kembali materi tentang flux listrik. Flux listrik itu bagaimana gitu ya. Kalau di sini di pernyataan ini dikatakan bahwa katanya flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis yang garis-garis medan listrik yang menembus dalam segala arah. Ini dalam segala arah suatu permukaan tertentu. Oke, yang menyatakan pernyataan ini benar silahkan angkat tangan. Oke, Wayan, tadi ada Rahmat ya. Nita, sorry, panggilannya Nita ya. Kusna, ini dipertahankan saja angkat tangannya. Apa raise hand? Kamu mencari berapa orang yang menyatakan bahwa pernyataan nomor 1 ini atau poin A ini adalah benar. Di mana poin A ini mengatakan bahwa flux listrik itu merupakan banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam segala arah suatu permukaan. Ini ada 2, ada Wayan, ada Rahmat ya. Yang lain gimana? Yang lain berarti jawabnya Salah, Bu. Oke, Gusti apa? Salah, Bu. Oke, salah. Oke, Rifki benar salah? Rifki. Benar, Bu. Oke, Rifki ikut benar ya. Oke, silakan diturunkan yang menjawab benar. Silakan diturunkan tangannya. Nah, yang jawab ini adalah salah, silahkan angkat tangan. Ini Ruben Silalahi. Oke, Nicholas. Wah, Nicholas Ramadan. Armando. Nicholas Armando. Oke, ada 11 orang. Jadi tadi ada 4 orang yang 12. Tadi ada 4 orang yang menyatakan benar dan 12 menyatakan salah. Yang lainnya abstain suaranya. Tidak bersuara. Yang lain gimana? Indra Saputra. Indra Saputra ada? Halo Indra.
Halo. Jadi kita bahas ya, ini flux listrik, pernyataan yang A ini benar atau salah. Kalau misalnya kita balik lagi pengertian flux listrik itu benar ya, bahwa banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus, tapi arahnya bukan ke segala arah, tapi syaratnya harus tegak lurus ya. Kemarin ingat ya, misalnya ada permukaan gitu ya, ada permukaan, misalnya nggak terjadi permukaan. Nah, yang berhasil, yang dikatakan flux listrik itu adalah yang tegak lurus terhadap bidang begitu. Atau misalnya kita punya ini ya, kita punya permukaan gitu, yang dinamakan medan listrik itu adalah yang tegak lurus terhadap permukaan. Yang menembus tapi arahnya tegak lurus. Jadi kalau dari pernyataan poin A yang mengatakan bahwa dalam segala arah, ini bukan merupakan makna atau fungsi pengertian dari flux listrik ya. Karena flux listrik itu merupakan banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus tegak lurus suatu permukaan. Berarti ini pernyataannya adalah salah ya. Yang benar itu adalah tegak lurus. Oke. Yang B, yang B katanya jika suatu permukaan Gauss muatan neto ya, muatan neto, ingat ini muatan neto yang dilingkupinya adalah 0, maka medan listrik di permukaan tersebut 0. Ini benar atau salah? Jika suatu permukaan Gauss muatan neto yang dilingkupinya adalah 0, maka medan listrik di permukaan tersebut 0. Kita lihat ya persamaan medan listrik. Persamaan medan listrik. Gauss muatan neto adalah oke, ini karena semua ada permukaan ya, ada permukaan Gauss, berarti kita menggunakan yang integral vektor. Nah ini banyak sekali vektor. Ini ada vektor permukaan sama dengan Q-in per epsilon 0 ya persamaannya. Nah katanya kalau ininya sama dengan 0, maka E-nya benar atau salah kalau dikatakan di sini permukaan medan listriknya sama dengan 0, kalau Q-in-nya sama dengan 0. Halo. Oke, nomor 2, kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat dari dari persamaan gitu ya, dari persamaan dari hukum Gauss gitu ya, kita dapat persamaan ini kan ya, integral tertutup E dikali dA, E ini adalah medan listriknya, kemudian dA ini adalah luas permukaan, vektor ya, vektor permukaan sama dengan muatan gitu ya, muatan dibagi dengan epsilon 0. Nah, katanya kalau di sini muatannya yang dilingkupi itu sama dengan 0, berarti medannya juga sama dengan 0 ya. Berarti pernyataan yang nomor 2, B ini adalah benar atau salah? Tidak mudeng, tidak paham apa yang saya jelaskan. Halo? Yang nomor 2, pernyataan ini salah atau benar? Masih bingung. Masih bingung. Nah ini kan kita berangkat dari persamaan ya, dari persamaan medan listrik ya, dari hukum Gauss itu bentuknya E dikali dA begitu ya. Nah katanya di sini muatan neto berarti yang Q-in-nya di sini gitu ya, yang dikali epsilon 0. Nah, kalau Q-nya di sini sama dengan 0, artinya kan berarti ini gitu ya, ya kita tetap sama gitu, tulis saja dulu dA-nya. Ini 0 dikali epsilon 0 gitu. Nah, di sini ada 0-nya gitu ya. Berarti ini kalau misalnya kita mau add ya, A gitu ya, dikali sama dengan 0 per epsilon 0. Berarti E-nya itu sama dengan 0 per A epsilon 0.
0 dibagi ini kan sama dengan 0 ya. Ya enggak? Berarti benar ya. Ini bahwa untuk kalau jika muatan neto yang dilingkupi sama dengan 0, maka medan listriknya itu adalah 0. Jadi pernyataan nomor B itu adalah benar. Sampai di sini, bingung? Paham, Bu. Yang lain gimana? Ya. Bu. Next, lanjut. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, ini ada medan di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan yang dilingkupinya, begitu. Nah, menurut teman-teman ini salah atau benar? Medan di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan yang dilingkupinya. Kalau yang tadi, katanya kalau muatan netonya 0, maka medan listriknya 0. Kalau dari persamaan ini, oh ternyata benar ya. Kalau muatannya 0, itu sama dengan 0. Nah, di sini katanya kalau medan di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan yang dilingkupinya. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya menurut kalian. Coba kalau misalnya kita lihat di sini, ini bedanya bukan dibalik ya, B dengan C ini bukan dibalik pernyataannya. Di sini ada kunci muatan neto. Nah, kalau yang di sini tidak ada muatan begitu, tidak ada muatan. Nah, medan di permukaan Gauss itu sama dengan 0, bisa saja itu karena muatannya itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Sehingga nanti karena ada muatan positif dan negatif di permukaan, di suatu permukaan gitu ya, itu menyebabkan muatan apa namanya? Bukan berarti di permukaan itu tidak ada muatannya. Kecuali kalau misalnya di sini medan di permukaan medan di permukaan Gauss 0, maka muatan netonya itu sama dengan 0 gitu. Nah, itu baru benar. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa medan di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan. Nah, ini salah. Belum tentu tidak ada muatan gitu ya. Bisa saja muatan ya, muatan positif dan muatan negatif yang melingkupi permukaan Gauss kita itu sama besar jumlahnya. Sehingga tidak berarti bahwa kalau medannya 0 itu tidak ada muatan di permukaan Gauss-nya. Paham nggak? Bingung? Bingung ya? Kurang paham. Agak bingung, Bu. Oke, saya ulang ya. Jadi yang nomor B ini udah paham semua ya. Yang B ini kan katanya muatan netonya sama dengan 0 gitu. Nah, kalau muatannya yang ininya sama dengan 0 ya otomatis E-nya juga sama dengan 0 ya. Nah, kalau yang C ini katanya medan di Gauss itu sama dengan 0, berarti E-nya itu sama dengan 0. Dia menyatakan bahwa berarti kalau E-nya 0 itu tidak ada muatan yang dilingkupinya. Nah, pernyataan ini itu adalah salah ya. Kenapa salah? Karena yang muatannya 0 ya, yang kan tadi ya, kalau misalnya E-nya 0, itu belum tentu tidak ada muatan. Bisa saja medannya itu 0 karena muatan positif dan muatan negatif itu jumlahnya sama di dalam permukaan Gauss kita. Sehingga menyebabkan muatan netonya itu sama dengan 0. Nah, muatan neto ya, muatan neto, yang namanya muatan neto ya, artinya jumlah neto, jumlah muatan sama dengan 0, itu tidak sama dengan tidak ada muatan. Tidak ada muatan. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Yang lain gimana? Teman? Aman, Bu. Aman, Bu.
Next, selanjutnya ini yang ke D. D ini flux listrik akan maksimum gitu ya. Flux listrik akan maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan membentuk sudut sebesar theta begitu. Nah, ini pernyataan ini itu adalah salah ya. Karena apa? Karena flux listrik akan maksimum ketika vektor medan listrik dengan vektor permukaan itu sejajar atau tidak ada sudut yang terbentuk. Tidak ada sudut. Itu ya. Itu nomor 1. Jadi antara A, B, C, dan D yang pernyataannya benar hanya nomor B ya. Hanya nomor B. Yang A itu seharusnya bukan ke segala arah, tapi tegak lurus suatu permukaan. Kalau yang C, ini bukan tidak ada muatan, tapi seharusnya muatannya positif dan negatif, tapi jumlah muatan tersebut sama. Yang D, ini seharusnya bukan membentuk sudut, tetapi sejajar dengan saling sejajar gitu ya. Vektor permukaan dengan vektor medan listrik itu sejajar. Kalau vektor listrik, medan listrik dan vektor permukaannya sejajar, maka akan menghasilkan flux listrik maksimum. Itu untuk yang pertama, baru pertama ya. Nah, ini next selanjutnya ini ada soal Oke, untuk nomor 1 sudah ini ya, sudah paham semua ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Yang untuk nomor 1. Tidak ada ya rasanya ya. Aman? Aman, Bu. Next. Selanjutnya kita lihat yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini diketahui ada saya bukan temanya. Ini hitung jumlah garis medan listrik atau flux listrik. Ya. Hitung jumlah garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu bidang persegi panjang dengan panjang 30 cm, lebar 20 cm. Nah, diketahui ini, ini ada kuncinya ya, ada homogen gitu. Kuat medan listriknya homogen, artinya di sana di sepanjang bidang kita itu medan listriknya sama ya, kuat listriknya sama, yaitu medan listriknya sama, yaitu sekitar 200. Ini apa satuannya? N per C ini apa N? Newton Oke, Newton per Kolom. kolom. ini Newton per kolom dan arahnya membentuk 30 derajat terhadap bidang persegi panjang. Nah, ini sudah diketahui semua. Coba teman-teman hitung. Yang ditanya ini apa? Jumlah garis medan listrik atau flux listrik, lambangnya apa? Ada yang masih ingat? Pi ya, Bu. Apa? Pi ya. Pi, oke. Pi ya, seperti ini. Nah, silakan yang dicari ini sudah diketahui panjang lebar, homogen, dan juga sudutnya. Nah, saya beri waktu 5 menit ya. Silakan dicoba.
Oke, ada yang sudah ketemu? Sorry, siapa tadi? Willy ya, 10,39 satuan. Weber. Hah? Satuannya apa, Wil? Weber, Bu. Apa? Satuannya, sorry. Weber, Bu. Weber. N per C M kuadrat. N. Apa satuannya? N per C M kuadrat. N per C M kuadrat gitu. Gini. Indra. Ya. Oke. Kita lihat ya, ditulis dulu yang diketahui. Coba kita lihat ya, apakah ini benar. Itu menjawab hasilnya itu 6 Newton dikali meter kuadrat per C. Hasilnya itu 6 Newton meter kuadrat per C. per C. Oke, ya, ini roughly, benar ya? Iya, Bu. Roughly. Oke, nah coba kita lihat ya, kita tulis dulu. Ini ada dua orang nih yang mencari apakah benar atau salah. Kita lihat ya. Ini katanya menembus bidang. Oke, ada panjangnya. Oke, kita tulis panjang ya. Panjangnya 30 cm. Nah, ini satuannya kan SI-nya itu meter ya. Jadi kita rubah dulu ke meter gitu. Berarti sini 0,3 meter. Kemudian lebarnya berapa teh? 20 cm ya, 20 cm. Kita rubah ke meter jadi 0,2 meter. Kemudian ini katanya ada medan listrik. Medan listriknya homogen katanya ya. Sudah kita tulis saja dulu. Medan listriknya itu sebesar 200 Newton per Coulomb. Kemudian di sini ada sudut katanya. Ada sudut misalnya kita tulis sudut alfanya itu sama dengan 30 derajat gitu ya. Jangan lupa 30 derajat ini adalah terhadap bidang persegi panjang. Nah, kita gambar dulu nih supaya kita nggak pusing ya, mikirin apa sih, tidak bingung gitu. Bidang menembus atau gimana gitu ya. Nah, kita tulis, ini anggap saja kita punya bidang katanya tadi persegi panjang gitu ya. Nah, ini anggap saja persegi panjang, kemudian tadi jangan lupa kan flux ya. Flux itu kan ada apa namanya? Ada permukaan ya, tadi terhadap permukaan ya, terhadap permukaan. Nah, kita lihat di sini kita harus menggambarkannya di mana. Kalau misalnya kita supaya tidak bingung ya, kita tulis dulu vektor permukaan ya. Ingat tadi itu kan terhadap vektor permukaan ya. Ini adalah vektor permukaan, sorry, n kecil ya, n kecil dan ada n topi. Kita balik lagi ke yang pertama bahwa flux itu menembus tegak lurus terhadap permukaan. Tegak lurusnya itu merupakan vektor permukaannya gitu ya. Tadi yang kita gambar seperti n. Kemudian ada ya ini. Berarti kalau misalnya kita mau tulis bidang menembus suatu bidang persegi, nah ini katanya menembus, kalau misalnya kita gambar ya, mau sebelah sini boleh gitu. Ini medannya, kita boleh ya, menggambarnya dari sini boleh gitu ya, menggambarnya di sini boleh gitu. Silahkan tinggal dipilih salah satu boleh ya. Yang penting dia menembus permukaan katanya. Nah ini katanya dia menembus, kita anggap saja ini ya, ini adalah medan kita tadi, medan E-nya gitu ya, menembus E-nya. Kemudian kita sudah punya, nah sudutnya gitu ya. Sudutnya ini adalah 30 derajat. Jadi si E kita ini gitu ya, katanya membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Terhadap bidang, kita buat dulu garis bidang. Ini garis bidangnya gitu ya.
Ini garis bidangnya. Ini garis bidang gitu ya. Nah, garis bidangnya di sini, ini adalah alfa tadi ya. Alfa tadi yaitu 30 derajat. Nah, sedangkan yang namanya flux itu membentuk sudut terhadap apa tadi? Terhadap permukaan ya, terhadap permukaan. Artinya yang kita gunakan itu bukan sudut ini, tetapi sudut yang ini gitu ya. Ini adalah alfanya gitu. Tetanya ya, biasanya teta. Nah, kalau misalnya dia membentuk sudut segini, ini adalah 90 derajat ya. Nah, ini sudah dikurang 30 di sini, berarti ini adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita masukkan persamaan pi gitu ya. Pi tadi itu untuk mencari nilai flux gitu ya. Untuk mencari nilai flux, ada yang masih ingat persamaannya tadi apa? PA cos theta. P A cos theta gitu ya. Nah, sebelum ini ya, kenapa di sini timbul cos theta? Karena ini ya, dan ini adalah vektor permukaan. Biasanya kita misalnya dia di sini kali dengan vektor gitu ya, vektor permukaan. Nah, vektor permukaan artinya dia medan kita itu membentuk sudut terhadap permukaan. Berarti kalau di sini E-nya tadi adalah 200 ya. E-nya saya ganti. E-nya adalah 200 Newton per kolom. Kemudian luasnya berapa? Luasnya panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar berarti 0,3 dikali 0,2. Hasilnya berapa? Ini 0,06. 6. Jangan lupa 6 kali 10 pangkat minus 2, Bu. Hah? Oh iya. 6 dikali 10 pangkat. Sama ya, 0,06. Terima kasih yang sudah menjawab. Ini kita tulis, misalnya tadi berapa? 6 kali 10 pangkat min 2 boleh, meter gitu ya. Kemudian cos theta. Cos, jadi tetanya berapa? 30 atau yang 60? 30. 60, Bu. Yang tetanya adalah yang 60 derajat ya gitu. Jadi 20 Newton per kolom dikali 6 kali 10 pangkat min 2 meter, cos theta 60 berapa? Setengah, Bu. Berapa? Cos 60? Setengah, Bu. Setengah. Setengah, oke. Nah ini coret ya, coret tinggal 10, 6 berarti di sini tinggal 6 Newton meter per kolom ya. Ya enggak? Oh ya sorry, ini kuadrat ya, kan luas ya. Ini jadi Newton 6 Newton meter kuadrat per kolom. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang tidak paham? Oke, jadi tadi yang benar itu sudah ada Rafli ya. Jadi 6 Newton meter kuadrat per kolom ini adalah besar atau banyaknya ya jumlah garis medan listrik yang menembus persegi panjang dengan medan 200 Newton per kolom. Besarnya berapa? 6 Newton meter kuadrat per kolom. Oke, Rifki silakan. Izin bertanya, Bu. Itu pas pengerjaan soalnya kan itu pas 60 derajat, Bu. Ya, ini. Kenapa kita tidak menggunakan yang 30? Karena 30 ini si medannya gitu ya. Medannya itu membentuk sudut terhadap bidang nih, terhadap bidang. Jadi misalnya ini bidang gitu, 30 itu yang ini.
Sedangkan yang digunakan di sini cos yang theta ini adalah derajat atau sudut ya, sudut yang dibentuk medan listrik kita terhadap vektor permukaan. Jadi vektor permukaan itu yang ke atas. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang 60 derajat. Nah, dari mana 60 derajat gitu ya? Tadi kalau misalnya segini itu adalah 90 gitu ya. Berarti kita sudah diketahui 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat. Jadi kita menggunakan yang 60 derajat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, yang lain gimana? Aman? Aman ya? Masih mudah ini soalnya nomor 2. Oke, Rifki Milzam Mafazi. Rifki. Hadir, Bu. Oke, gimana sih? Ada yang ingin ditanyakan, paham? Aman, Bu. Nah, ya. Kalau aman, kita coba yang nomor 3. Nah, ini agak-agak susah ya, tapi belum terlalu susah. Ini mampu mengaplikasikan tujuannya ya, tujuan dari soal yang nomor 3 itu mampu mengaplikasikan hukum Gauss di kasus simetri silinder gitu ya. Nah, di sini kita punya permasalahan, ada gambar silinder gitu ya, di sini ini adalah gambar silinder di mana di silinder kita itu adalah berongga gitu. Silindernya berongga artinya kita punya silinder tapi di tengahnya itu bolong gitu ya. Misalnya kita punya batang atau kita punya besi begitu ya, kita punya besi tapi di dalamnya itu bolong gitu. Itu silinder berongga yang sangat panjang ya itu ya. Perlu diingat kemarin kenapa kita menggunakan persamaan atau hukum Gauss, karena kita tidak bisa menentukan panjangnya itu berapa gitu ya. Batang kita itu panjangnya tak beda. Nah, ini dengan jari-jarinya R ya itu adalah 3 cm serta mempunyai muatan persatuan panjang. Nah, atau lambda. Kemarin apa? Lambda itu selain muatan persatuan panjang, namanya apa lambda? Masih ingat lambda? Rapat massa ya, namanya rapat muatan gitu ya. Rapat muatan itu adalah jumlah muatan per satuan panjang. Nah, di silinder kita rapat muatannya atau lambdanya itu sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 kolom per meter. Itu adalah rapat muatan. Nah, di sini karena per meter, berarti nanti jari-jari kita itu harus dirubah dalam satuan meter ya. Jangan lupa konversi besaran-besaran ya dalam satuan SI atau satuan internasional. Tentukan besar medan listrik. Nah, yang ditanya yang pertama itu adalah medan listrik pada saat R-nya itu sama dengan R per 2. Jadi di sini kita belum tahu ada R besar, ada R kecil gitu ya. Nah, supaya kita mudah gitu, kita coba gambar gitu ya. Ini anggap saja kita punya tabung ya. Ini adalah tabung kita, tapi kita coba gambar gitu. Ya, kalau coba gambarnya saya insecure. Anggap saja seperti ini gitu. Kemudian kan dia harus seperti ini. Ini kita punya tabung gitu ya. Lumayan lah ya. Nah, ini katanya R-nya itu adalah jari-jari ini ya. Berarti R-nya itu adalah di sini R-nya. Ini adalah R ya. Ini adalah R besar. Kemudian yang ditanya yang A itu ya, yang A itu adalah yang A itu R-nya sama dengan R per 2 gitu. Nah, berarti di sini kita harus ingat gitu ya, ternyata R ini adalah jari-jarinya permukaan Gauss kita begitu. Nah,
Di sini kalau misalnya yang ditanya R per 2, berarti setengah dari jari-jari R kita itu merupakan permukaan Gaussnya. Sampai di sini paham makna dari R sama dengan R per 2? Yang semua semoga paham ya. Nah ini tadi kalau yang ini adalah R besar ya, jari-jari silinder berongga kita, tabung berongga kita. Nah yang ditanya itu adalah R sama dengan R per 2 gitu. Nah kalau di sini dia R berarti kita lihat ya, kita buat saja gitu. Kita buat apa namanya, permukaan silinder, permukaan Gauss kita itu dia seperti ini Pak. Nah ini kan sudah setengah ya, setengah. Berarti di sini R per 2, setengah R. Nah, ini adalah R-nya. Nah, yang ditanya itu di sini. Kita balik ke persamaan hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu integral E dikali dA gitu ya. Kemudian dikali Q-nya per epsilon 0 gitu ya, kalau tidak salah. Nah, ini R per 2. R per 2. R kecil sama dengan R per 2. Berarti R kecil ini itu lebih kecil dari R, tapi lebih besar dari 0, begitu ya. Oke. Sampai di sini paham? Ya, ada yang Paham, Bu. paham semua? Paham ya? Nah, kalau begitu kan berarti yang ditanya itu adalah medan di dalam silinder kita ya, silinder yang berongga kita tadi. Ini kan ya. Berarti kan yang ditanya itu di sekitar sini begitu. Nah, yang ini loh, ini adalah muatan positif ya, tulis saja ya. Pokoknya ingatlah ini kan hasil hukumnya adalah muatan positif gitu ya. Nah, ini muatan positif. Kalau misalnya kita balik lagi ke pernyataan yang soal nomor 1 gitu ya. Soal nomor 1 gitu. Di sini kalau muatannya 0 gitu ya. Kalau muatan 0, medannya itu sama dengan 0 gitu ya. Sorry, muatan netonya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita lihat yang di dalam ya, di kondisi R per 2, yang di sini gitu ya, yang di sini itu tidak ada muatan. Makanya di sini kita tulis dA gitu ya, Q-nya sama dengan 0, epsilon 0. Maka E-nya gitu ya, E-nya itu sama dengan 0. Jadi pada kondisi R sama dengan R besar per 2, itu medannya sama dengan 0. Sampai di sini jelas? Bingung? Kenapa 0? Kalau tidak paham? Paham ya? Masih bisa mengikuti? Oke, saya anggap bisa ya. Nah, sekarang ini yang ini kasus yang nomor A gitu ya. Kemudian kita gambar kasus yang B gitu. Kasus yang B ini dia mintanya R-nya itu harus lebih besar gitu ya, 2 kali dari R-nya begitu. Berarti yang kita cari gitu ya, kita gambar lagi gitu. Coba gambar lagi gitu ya. Ini misal ini ya. Nah, ini adalah yang R-nya gitu ya. Ini R. Berarti kalau mintanya dia 2 kalinya ya anggap saja misalnya ini ya. Berarti 2 kali kalau di sini. Berarti kita buat ini ya kurang lebih seperti ini. Pokoknya beginilah ya, hampir sama. Nah, ini adalah tabung kita tadi ya. Tabung berongga kita. Ini tadi adalah muatan positif, jadi ini positif, positif, positif.
Pokoknya ini adalah muatan positif ya. Kemudian yang ditanya itu adalah yang di luar yang gitu. Bagaimana gitu ya? Nah, itu yang ini. Medan listrik di sekitar sini. Berarti di sini ada medan ya, karena di sini ada muatan. Kan Q ini adalah jumlah muatan yang diselubungi ya, yang diselubungi permukaan gaus. Nah, kita cari berarti dari sini, dari persamaan yang R-nya sama dengan 2R, dari ini, dari besar ini gitu ya, berarti diintegralkan dulu E dikali DA gitu ya, dikali Ein epsilon 0. Ini A-nya dulu ya dicari. A silinder berapa? A tabung, sorry. Iya benar. A-nya tabung berapa? Coba dicari. A tabung berapa? Sudah, ada yang ketemu? Luas ya. Luas tabung berapa? Luas tabung, halo, halo, halo. 2 pi r kuadrat. Berapa? 2 pi r kuadrat, Bu. 2 pi R kuadrat ya. 2 pi R. Luas tabung berapa? 2 pi R Kuadrat, Bu. kuadrat. Ini ada L-nya ya. Yang panjang berapa? Jadi luas permukaan gaus kita berapa? 2 pi RL ya. 2 pi RL gitu ya. Jadi ini dikali dengan ini. Ini kan tadi ada R kecil gitu ya. Kemudian ini ada Q-in-nya. Jadi Q-in kan kita ingat ya bahwa lambda tadi yang rapat muatan itu sama dengan jumlah muatan per L-nya. Jadi di sini berarti untuk Q-nya berarti lambda dikali dengan L. Gitu. Kita masukkan saja, tadi kita tulis saja dulu. Di sini ada 2 pi RL dikali lambda L per epsilon 0. Nah, untuk itu maka nilai E-nya sama dengan lambda dikali L per 2 pi RL epsilon. Ini coret-coret, maka ini lambda per 2 pi R epsilon. Oke. Jadi berapa nilainya? Tinggal dimasukkan R kecilnya tadi adalah 2R gitu ya. R-nya tadi berapa? Ada yang masih ingat R-nya? Berarti 0,03 dikali 2. 0,06, Bu. 0,06. 06. Jadi tinggal dimasukkan. Ini lambdanya tadi berapa? Ada yang masih ingat? Lambdanya berapa tadi? Lambda 2 kali 10 pangkat min 8 ya. Ini saja 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 8. Satuannya tadi berapa? Oh iya, ini kolom kan ya. Kolom per meter ya kalau nggak salah. Kemudian ini 2 pi-nya pakai 3,14, R-nya tadi 2 dikali 0,03, epsilon 0 itu berapa ya? Yang masih ingat nggak? Epsilon 0.
8,85 kali 10 pangkat minus 12. Bu. Oke, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya? Konstanta ya. Nah, ini terus apa lagi? Satuan epsilon 0 itu apa ya? Nah, nanti kita buka lagi ya. Nah, ini coba dihitung ini berapa? Yang ini ya, yang dihitung yang ini berapa? Jadi 2 kali 10 pangkat min 8 dibagi 2 kali 3,14 kali 2,003 dikali 8,8 kali 10 pangkat min 12. Ini berapa hasilnya? Oke, sudah berapa hasilnya? Belum ya? Oke, sudah ketemu berapa? Karin, banyak sekali. 0,59 kali 10 pangkat 4, Bu. Berapa? 0,59 0,59 kali 10 pangkat 4. 0,6 ya. Saya tuliskan ya. 0,6 kali 10 pangkat 4. Satuannya Newton per kolom. Oke. Ya, ini ya. Nah, sekarang seperti ini ya. 0,6 kali 10 pangkat 4. Jadi tadi yang A ya, yang A tadi kalau R kecilnya ya, atau jari-jari jari-jari permukaan Gauss kita itu R per 2, artinya di sini dia di dalam apa namanya? Rongga kita ini ya, silinder kita tadi. Silinder rongga kita, karena di dalamnya itu tidak ada muatan, atau di dalam permukaan Gauss kita itu tidak ada muatan yang dilingkupinya gitu ya, tidak ada muatan yang dilingkupinya sehingga muatannya 0, maka menyebabkan medannya ya, medannya pada R sama dengan R per 2, R besar per R2 itu medannya sama dengan 0. Nah, untuk yang R kecil sama dengan 2R, artinya 2 kalinya dari silinder perongga kita, muatannya itu ada ya, didapat dari rapat muatan yang 2 kali 10 pangkat min 8 kolom per meter, sehingga diperoleh medannya pada posisi R sama dengan 2 kali jari-jarinya silinder perongga kita itu sebesar 0,6 kali 10 pangkat 4 Newton kolom gitu. Oke, itu yang B. Ini soalnya sampai berapa?
sampai C ya. Nah, sampai C. C ini adalah plot grafik. Nah, plot grafik berarti teman-teman harus membuat grafik nih terhadap R ya. Grafik E terhadap R. R-nya yang ini ya, R-nya yang R kecil pada rentang R0 hingga R sama dengan 2R gitu. Nah, teman-teman kan belum ada. Kan kalau misalnya katanya tadi, ya, nomor C itu adalah plot ya. Plot antara E dan R gitu. R-nya dari R dari 0 sampai R sampai R2R gitu. Nah, kalau 0 gitu ya, 0 ada 1 baru 2 gitu ya. Nah, berarti teman-teman harus mencari nilai E pada R kecil sama dengan R besar begitu. Nah, bedanya nanti sama ya. Coba teman-teman cari nilai E pada R sama dengan R menggunakan persamaan ini ya, sama ya. Kebetulan sama karena permukaannya masih sama, tapi yang membedakan nanti adalah nilai R-nya. Nilai R-nya diganti dengan nilai R besar. Nilai R besarnya berapa? 0,03. Nah, coba dihitung teman-teman. Dibuat dalam pangkat 10 pangkat 4 ya, kita samakan. Coba dihitung ya untuk nilai E. Menggunakan persamaan ya. Saya tunggu 3 menit ya.
Oke, sudah 3 menit. Sudah dapat E-nya berapa jadinya untuk R sama dengan R besar? E-nya 1,2 sama dengan kali 10 pangkat 4. 1,2 kali 10 pangkat 4. kali 10 pangkat 4. Nah, berarti sekarang kita sudah punya R sama dengan 0 ya. Kemudian R sama dengan 1, R sama dengan 2 gitu ya. Nah, yang ini tadi 0, yang ini tadi 0,6, yang R2, sorry, yang ini 1,2, yang ini 0,4 gitu ya. Oke, kalau begitu berarti tinggal kita buat grafiknya gitu ya. Kita bikin grafiknya gitu. Grafiknya tadi mintanya E ya. E terhadap apa tadi? R kecil gitu ya. R kecil. Nah, di sini ada R-nya 0, kemudian R-nya 1, berarti 1 itu kan 0, sebenarnya ya, tapi kita tulis saja 1, ini kita tulis 2 gitu. Nah, yang 0 tetap 0. Oh ya, kemudian ini adalah E-nya itu 10 pangkat 4 gitu ya. Yang ini adalah 1,2, 1,2. Yang ini sorry, satu semua yang satu. Berarti ini adalah 1 gitu ya. Sorry, ini diganti ini 1, kemudian ini 1,5 gitu ya. Nah, ini 0,6. Nah, yang satu tadi 1,2 ya. Yang ini 1,2 berarti di sini kita tulis di sini gitu ya. 1,2. Kemudian yang E2 itu adalah 0,6 berarti ini 1. Kita di sini ya, kita tarik di sini. Nah, ini adalah garisnya. Berarti nilai kita itu dari sini, dari ini, berarti dia bentuknya seperti ini. Jadi ada penurunan ya, ada penurunan. Ini yang C, ini adalah plot antara E dan R. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Aman? Aman, Bu. Oke, next selanjutnya ini nomor 4 ya. Nah, ini karena nomor 4-nya sama gitu ya. Coba teman-teman kerjakan ya. Jadi intinya ini adalah kasus simetri silinder gitu ya. Nah, nanti coba dikerjakan di rumah ya, dicoret-coret. Ini nanti akan dikumpul di DCR gitu ya. Oke, nomor 4 sama prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya beri waktu dulu ya untuk teman-teman membaca dan memahami apa yang akan teman-teman kerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan dicoba.
Oke. Sudah kepikiran mau mengerjakannya seperti apa? Ya, kita coba. Halo, suara saya masuk? Halo? Ya, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Masuk kan ya? Saya kira saya masih ini sudah sendiri gitu. Oke. Nah, ini nomor 5. Jadi sebuah bola konduktor pejal berjari-jari A. Nah, berjari-jari A. Berarti di sini yang dimaksud dengan pernyataan yang pertama ya, kalimat pertama, sebuah bola konduktor pejal berjari-jari A diberi muatan listrik 2 K. Sebentar ya, saya izin angkat jemuran dulu hujan. Oke, next. Mohon maaf ya, ada intermezzo sebentar. Nah, ini suara saya masuk semuanya. Masuk, Bu. Nah, ini Masuk, Bu. siap. Nah, ini pernyataan yang pertama, sebuah bola konduktor pejal ya, konduktor pejal itu padat ya, berjari-jari A diberi muatan listrik 2 K gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar di sini, berarti yang pejal pertama, pernyataan bola yang pertama ya, konduktor pejal itu ya, bola pejal ini yang ya, yang lingkaran yang saya lingkari merah ini. Nah, ini bentuknya pejal, artinya di sini dia bulat padat gitu ya. Nah, ini adalah yang jari-jarinya A, kemudian dia bermuatan 2 K. Nah, sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari dalam B dan jari-jari luar C gitu. Yang diberi muatan min Q gitu ya, min Q diletakkan konsentris dengan bola logam pejal. Nah, di sini berarti kita ada yang kedua itu bola berongga ya. Bola berongga itu yang ini. Ini adalah bola berongganya gitu ya. Ini adalah bola berongga yang dimaksud dengan kalimat yang kedua, di mana dia punya jari-jari B dan jari-jari C gitu. Jari-jari B-nya itu maksudnya jari-jari yang jaraknya, kan ini kan berongga ya, ini kan berongga. Nah, jari-jari B itu jari-jarinya yang kosong tadi ya. Nah, yang apa namanya? Yang di rongganya itu jari-jari B. Kalau yang C itu jari-jari hingga ke menembus di lapisan pejalnya gitu, lapisan bolanya. Nah, itu tentukanlah apa nih? Besar medan listrik di daerah 1, 2, dan 3. Daerah 1, 2, dan 3.
Yang ditanya daerah 1. Nah, yang ditanya daerah 1 ini ya, di daerah 1, 2, dan 3. Nah, kalau melihat posisinya gitu ya, melihat posisinya ini daerah 1, 2, dan 3, kira-kira antara 1, 2, dan 3 yang medan listriknya sama dengan 0 itu di daerah mana? 1, 2, 3. Kira-kira. Kalau berdasarkan teori-teori yang kita bahas tadi. Halo? Dua dan 3. Nah, kalau berdasarkan teori yang sudah kita baca, di antara 3 daerah ini yang memiliki medan listrik sama dengan 0 apa? Yang di daerah mana? Nah, itu daerah 1. Oke, menurut Willy daerah 1. Ada lagi yang lain? Daerah 1 kalau misalnya kita lihat R ini ya, ini nah ini adalah R-nya gitu ya. Ingat ini adalah apa namanya? Gauss-nya ini ya, yang apa strip-strip itu ini adalah Gauss-nya, permukaan Gauss untuk yang pejal ini. Untuk yang pejal ya. Jadi ini itu adalah permukaan Gauss ya. Kita anggap ini adalah permukaan Gauss. Ini adalah permukaan Gauss yang di daerah 2 ini permukaan Gauss untuk daerah pejal, tapi untuk daerah yang berongga, bola berongga ini kita belum gambar apa namanya permukaan Gauss-nya. Nah, untuk yang daerah 1 itu kan berarti di titik ini nilainya ya, nilai R-nya berarti ya, R-nya itu lebih kecil dari A. Jadi R-nya lebih kecil dari A, lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, ini sama tadi seperti yang tadi ya, benar bahwa E di daerah 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena muatannya itu sama dengan 0. Kemudian perhatikan lagi di daerah 3 gitu ya. Nah, di daerah 3 ini juga sama akan mendapatkan bentar ya. Oke, sembari azan ya, kita stop dulu berapa menit karena ada azan dulu. Saya juga lagi bermasalah. Kita selesaikan azan dulu ya. Siap, Bu.
lebih ya. Jadi di daerah 1 itu 0, kemudian di daerah 3 itu juga terindikasi medannya adalah 0 ya. Yang kedua, daerah 3 dulu, kita tinggal daerah 3, itu E-nya sama dengan 0. Kenapa E-nya itu sama dengan 0? Karena pada daerah 3, R-nya itu terletak antara R-nya lebih kecil dari C, tapi lebih besar dari B gitu ya. Dan ternyata dia terletak di sini begitu. Nah, kita tahu bahwa di dalam konduktor nilai E itu sama dengan 0. Jadi untuk daerah 1 dan daerah 3 itu medannya sama dengan 0. Kemudian untuk daerah 2, kalau misalnya kita lihat tadi daerah 2 ini tepat berada di permukaan Gauss ya, di permukaan Gauss tadi. Di permukaan Gauss untuk siapa? Untuk bola pejalnya, di mana R-nya itu berarti lebih besar dari A tapi lebih kecil dari B. E-nya bagaimana? Berarti E-nya ya integral E sama dengan dikali luas ya, dikali dengan luas, dikali dengan Q-in per epsilon 0 gitu. Nah, cari selanjutnya untuk luasnya kita pakai luas lingkaran. Berarti E dikali luas lingkaran berapa? Luas lingkaran 2pi R kuadrat ya, luas lingkaran, kemudian muatannya begitu ya. Nah, muatannya di sini diketahui 2Q. Ingat, Q ini itu adalah muatan yang diselubungi ya, yang diselubungi oleh permukaan Gauss. Berarti di sini 2Q epsilon. Berarti ini bukan ini 4 ya. Hari ini 4 pi R kuadrat ya. Nah, oke, berarti nilai E-nya itu sebesar 2 berarti Q per 2pi R kuadrat epsilon. Nah, ini adalah nilai E di daerah 2. Berarti daerah 1, 2, dan 3 yang memiliki medan itu hanya daerah 2 saja. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham. Nah, ini next selanjutnya, ini yang B itu adalah yang ditanya muatan ya, muatan total pada RA, RB, dan RC setelah tercapai keseimbangan muatan. Ingat di sini kuncinya tercapai keseimbangan muatan gitu ya. Nah, di sini kita lihat nilainya gitu ya. Yang ditanya R sama dengan A gitu. Yang pertama ya, R sama dengan A. R sama dengan A. Berarti di sini ya, muatannya adalah berapa? Untuk itu 2Q ya. Oke, terima kasih. Kemudian B. R sama dengan B, R sama dengan B, berarti di sini ya, muatan di sini. Ini ya, berarti muatannya itu di sekitar sini gitu. Ingat, kalau misalnya keseimbangan, berarti kalau ini ya, ini kan tadi R sama dengan B, artinya di sini. Nah, ini kan sama ya, yang ditanya di sini. Ingat, kalau misalnya katanya keseimbangan muatan, yang ini 2Q, maka yang di luarnya gitu ya, di luar bola pejamnya itu adalah min Q ya, berarti min 2Q, gitu. Berarti berlawanan besarnya begitu. Besarnya sama, arahnya yang berlawanan gitu ya, negatif dan positif. Itu namanya induksi ya, muatan induksi. Kemudian yang ketiga itu R sama dengan C. Nah, R sama dengan C itu adalah di sini. Artinya yang ditanya itu
adalah muatan pada kulit luar gitu ya, pada kulit luar bola berongga kita gitu. Di dalam kulit berongga kita tadi mungkin, kalau di luar berarti positif. Berarti di sini Q. Itu yang nomor B. Kemudian yang C itu adalah yang ditanya gaya begitu ya. Gaya yang dialami oleh muatan tersebut apabila muatan Q diletakkan pada titik 4 di sini. Di sini ternyata ada nilai Q-nya gitu. Ini ada nilai Q-nya gitu ya. Nah, ini pada titik 4 yang berjarak 1,2 C dari pusat bola. Berarti di sini, dari sini ya, dari sini ke luar di sini gitu ya. Berarti red begini, ini jaraknya 1,2 C gitu. Nah, yang ditanya itu adalah F, di mana kalau misalnya kita ingat F itu Q dikali E. Dari mana ini? Dari persamaan nilai medan itu F dibagi dengan Q ya, dibagi dengan. Nah, di sini F-nya sudah ada gitu ya, Q-nya ditulis saja, E-nya gitu ya, E-nya yang mana? E-nya di titik 4 gitu ya. Di titik 4 di sini kita hanya menentukan muatannya. Muatan yang ada di sekitar sandi adalah muatan positif, berarti tinggal E, berarti Q gitu ya, per untuk luasnya berapa ya? Ini seharusnya teman-teman cari dulu ya. Di sini nilai E-nya tadi dengan integral gitu ya. E dikali dA gitu ya. Kemudian K, tadi kan sudah ada ya. Q-nya dikali dengan epsilon 0. A-nya tadi 4πr kuadrat ya. 4πr kuadrat, maka E-nya sama dengan ini Q per 4πr kuadrat epsilon 0. Di sini kita tulis 4πr kuadrat epsilon 0. Maka nilai F-nya itu sama dengan Q dikali Q besar dibagi 4πr kuadrat epsilon 0. R-nya tadi adalah 1,2 dikuadratkan, nanti kemudian dikali dengan 2. Ini adalah nilai F-nya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman? Aman, Bu. Aman ya? Oke, aman. Nah, yang nomor D itu apakah muatan Q pada titik 4 tersebut mempengaruhi medan listrik pada daerah 2? Saya tanya, nih ya, yang nomor D, ini sebenarnya tidak perlu dicari. Apakah muatan Q tadi ya, muatan Q itu di sini tadi ya, ada muatan Q yang ini maksudnya di titik 4 itu mempengaruhi medan listrik pada daerah 2. Kira-kira mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi atau tidak? Saya tulis ini. Jawabannya ya, yes or no. Jawabannya mempengaruhi atau tidak? Yes or no? Yang ditanya nih muatan Q ya, muatan Q itu di sini. Kemudian yang ditanya apakah mempengaruhi medan listrik di daerah 2 ini. Oke, jawabannya mempengaruhi atau tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak. Kenapa? Karena itu di luar. Di luar. Apanya yang di luar? Yang muatan Q-nya, Bu. Oke. Jadi tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi karena apa? Bukan karena Q-nya di luar, tapi memang Q ini tidak berada di permukaan Gauss atau di daerah 2 ini. Makanya muatan Q itu tidak akan mempengaruhi medan listrik di daerah 2. Begitulah ceritanya. Itu yang nomor 4. Nomor berapa nih? Nomor 5. Nah, karena untuk nomor 6 sama, coba nanti teman-teman cari ya. Ini kasusnya simetri bola juga. Nanti akan saya buatkan di GCR.
terpisah dengan tugas yang memang sudah diberikan di SRK. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ada. Yang bertahan hanya 46 orang, tidak apa-apa ya. Memang online itu ya, kuliah kelas online itu banyak cobaan, tapi kalau teman-teman gagal itu apa ya,